Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, selamat pagi. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Never Judge the Book from its Cover. Sekali lagi ya, Never Judge the Book from its Cover. Saya ambil di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya adalah Zakheus. Begini firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pada pagi hari ini setelah kita membaca firman Tuhan, saya dapat menyimpulkan sebuah hal yang penting sekali pada pagi hari sebelum kita bahas, yaitu janganlah kita cepat menilai seseorang dari penampilan, pekerjaannya, atau apapun juga, atau lebih bahasa kerennya, never judge the book from its cover. Sekali lagi ya, janganlah kita cepat menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, atau apapun juga, atau bahasa kerennya yaitu never judge the book from its cover. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa kita jangan cepat menilai seseorang, atau mengapa kita jangan cepat berasumsi. Yang pertama, seringkali manusia tuh suka salah menilai. Karena kita ini bukan Allah yang dapat melihat jauh kedalaman hati seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan pernah lupa bagaimana ketika Tuhan meminta Samuel untuk mencari pengganti Saul, raja itu. Dicari, dan lihat. Tuhan bilang bukan dia, dan orangnya tidak ada, Tuhan bilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas ayat yang ke-19 yang barusan kita baca, ayat yang ke-8 bilang begini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saya berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kaya setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang setengah hartaku buat orang miskin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia bilang, sekiranya ada orang yang kuperas, dikembalikan 4 kali lipat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Zakheus seorang yang jujur. Kalau bukan orang yang jujur, saya pun tidak akan berani seperti Zakheus berkata seperti itu. Kenapa? Anggap aja hartanya ada 1 miliar. Setengahnya dia berikan kepada orang miskin. Berarti uangnya tinggal 500 juta.
Belum kalau ada yang dia peras, dia ganti 4 kali. Bisa-bisa jatuh miskin sekali itu dia. Tetapi lihat, Zakheus berani berbicara seperti itu. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memeras orang lain. Seringkali kita terkecoh dengan seseorang. Pekerjaannya memang pemungut cukai, tetapi dia jujur orangnya. Dan lihat, mengapa dia berani berkata demikian? Ternyata kita suka salah menilai seseorang. Kita melihat orang dari penampilannya, dari gaya baju pakaiannya, dan sebagainya macamnya. Hatinya tidak dilihat. Ada orang yang pakaiannya rapi, baju keren dan sebagainya macamnya, tetapi seringkali banyak orang tertipu dengannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ingat bahwa iblis datang tidak seperti iblis, tapi seringkali sebagai malaikat terang. Karena kalau dia datang sebagai iblis, siapa yang mau percaya kepada dia? Lalu yang kedua, kenapa kita tidak boleh cepat menilai seseorang, atau jangan cepat kita berasumsi tentang seseorang? Karena dapat membunuh karakter seseorang. Ayatnya saya baca di Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali karena kita salah berasumsi, kita membunuh karakter seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari, kita membuat orang lain merasa tertuduh dan sebagainya macamnya. Padahal itu bukan hal kebenaran, tetapi seringkali itu pendapat kita, pendapat manusia, tetapi menjadi benar karena kita seringkali memakai nama Tuhan di dalam ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita membunuh karakter seseorang, karena itu dapat berakibat fatal buat seseorang. Jangan cepat berasumsilah kita. Itu yang lebih tepatnya. Never judge the book from its cover. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita jangan cepat menilai seseorang atau berasumsi? Karena kita seringkali akhirnya menjadi provokator. Bapak Ibu Saudara sekalian, oh masa sih? Oh jelas. Kalau asumsinya salah, jelas menjadi provokator. Kalau asumsinya benar, orang akan berbeda memandangnya. Mari kita buka di dalam Markus yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya cepat membacakannya. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menjadi provokator. Padahal Yesus datang mencari orang yang berdosa. Sedangkan kita seringkali kita berdiri di depan pintu surga, menghalangi mereka semua. Kita menjadi provokator. Padahal belum tentu benar dengan apa yang kita asumsikan kepada orang itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, marilah kita lambat menilai seseorang dan cepat untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Suara yang penuh kasih, suara yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami jangan cepat buat menilai seseorang. Jangan sampai kami menjadi provokator, kami membunuh karakter seseorang, atau apa yang kami asumsikan salah Bapa. Bantu kami, ajari kami, Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.